Ibu Tina Yen ya. Ya, Shalom. Ibu pagi. Shalom, selamat pagi Pak. Pagi. Ibu di kota mana ini? Di Malaysia. Malaysia. Oke. Kita doa. Ibu Tina. Banyak hal yang sedang engkau gumulkan. Banyak hal yang membuat engkau takut hari-hari ini. Terutama berhubungan dengan kesehatanmu. Tapi Tuhan berkata keadaanmu akan baik-baik. Tuhan telah memberikan kepadamu kekuatan, kesehatan, anugerah. Tuhan telah berikan kepada engkau. Amin. Supaya engkau menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Setan mengintimidasi engkau. Dan saya diperlihatkan oleh Tuhan dari telinga kiri dan telinga kanan seperti panah yang hitam pekat berasap. Setiap hari sepertinya mengintimidasi engkau. Kau harus duduk dengan komunitas orang-orang yang membangun engkau dan tidak membicarakan masa lalu, tidak membicarakan kelemahanmu, tidak membicarakan tidak bisa, tapi bangunlah orang-orang yang akan membangun engkau yang berkata, menurut kamu mungkin tidak bisa, tapi menurut Tuhan, dia sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup untuk membawa engkau melewati lembah-lembah yang kelam, melewati gunung-gunung yang tinggi. Yang tadinya orang berkata tidak ada pengharapan, tapi engkau akan melihat pengharapan. Dalam Tuhan itu ada kepastian, Ibu Tina. Engkau mengalami ini 3 tahun 2 bulan, engkau alami ini, engkau bergumul untuk itu. Dan engkau rasa bahwa engkau hopeless, engkau rasa bahwa engkau sedang untuk bangun pun, sepertinya engkau nggak punya kekuatan untuk bangun. Tapi hari ini Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, percayalah kepadaku, dan aku akan menolong engkau. Aku akan memulihkan keadaan. Saya lihat di belakang pinggang kanan ibu sampai di bagian tulang belakangmu sampai pinggang kiri seperti plat berwarna hitam yang tebalnya sekitar 10 cm. Seperti mau dibilang kain, tapi sepertinya bukan kain, seperti plat yang hitam pekat. Dan itu membuat sehingga waktu-waktu tertentu engkau merasa seperti pinggang sampai tulang belakangmu itu sakit luar biasa. Tapi Tuhan berkata keadaanmu baik. Aku telah menyembuhkan dan memulihkan engkau. Dan aku telah memberikan anugerah kepada engkau. Tuhan telah mengangkat engkau. Dan saya lihat seperti ada tangan yang pegang kunci. Membuka itu dan tiba-tiba ikatan itu terlepas. Tiba-tiba jadi awan pekat yang ditiup angin dan hilang dalam hidupmu. Kekuatanmu ditawan oleh Tuhan. Tapi akulah kekuatanmu ketika engkau mengandalkan aku. Firmanku ya dan amin. Firmanku akan menolong engkau. Ketika engkau membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, maka engkau akan menikmati janji dan penyediaan Tuhan yang ajaib. Kekuatan anugerah Tuhan berikan kepada engkau, Ibu Tina. Terima kekuatan itu, terima anugerah itu, terima itu. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Apa yang Ibu alami? Masa pastor doakan saya, masa pastor berdoa itu terasa saya punya di tulang belakang itu. Saya memang tulang belakang itu sudah lama sakit. Memang saya bergumul selama berapa tahun sudah saya bergumul. Saya juga sakit kaki sudah 2 tahun lebih. Saya bergumul itu sama yang tulang belakang saya itu sudah bertahun-tahun sakit yang tulang belakang saya. Oke. Tuhan telah sembuhkan Ibu. Roh kelemahan sudah diangkat sehingga Ibu alami kesembuhan dan pemulihan dari itu. Amin. 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 Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Ibu. Ada Ibu Koelina. Pastor. Iya, Pastor. Salam Ibu, apa kabar Ibu Lina? Baik, Pastor, puji Tuhan. Baik, sehat? Sehat, Pastor. Oke, puji Tuhan. Kita doa, Ibu Lina, kita doa. Engkau sedang berjalan dalam sebuah perjalanan yang engkau sedang melewati lembah-lembah yang dalam. Ibu sedang menuruni lembah-lembah yang licin dan melewati jurang-jurang yang licin, jalan-jalan yang licin, lembah-lembah yang kelam.
Dan ibu sendiri, ada banyak orang di sekeliling ibu. Tapi ibu rasa seperti ibu sendiri. Ibu rasa orang-orang yang dekat dengan ibu, kok jauh sekali. Ketika ibu membutuhkan pertolongan, rasanya tangannya orang-orang di sekeliling kau begitu jauh. Dan saya lihat bahwa ketika ibu merasa seperti itu, saya lihat ada satu tangan, ada satu pasang tangan yang terbuka. Dan tiba-tiba menopang kakimu. Sehingga yang tadinya engkau merasa bahwa engkau nggak punya pengharapan. Engkau merasa seperti ringan hidupmu. Engkau merasa bahwa engkau sedang dibawa dalam sebuah percepatan yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hampir 2 tahun ini, engkau banyak datang ke hadapanku dengan menangis, dengan berdoa. Ketika engkau berlutut, dan engkau berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Saat itu, maka Tuhan membuka pintu sorga, dan tangan kekuatan yang melindungi engkau. Musuh tidak akan mendekati engkau. Orang-orang yang berniat untuk menjatuhkan engkau akan dipermalukan. Dan justru di dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang bagi engkau tidak mungkin, bagi orang lain tidak mungkin, justru engkau melihat pelabuhan kesukaan. Justru engkau melihat tujuan. Engkau dipersiapkan Tuhan tahun ini, dan engkau akan masuk di tahun depan. Ketika engkau masuk pada tahun depan di bulan kedua, minggu ketiga, tanggal 12, bulan 2, 2025. Maka engkau akan melihat terobosan yang besar ini akan terjadi. Terutama di dalam bisnis, dalam pekerjaanmu. Engkau akan mengalami terobosan besar dan dalam keluargamu. Engkau akan mengalami sebuah restorasi, pemulihan. Apa yang kau tunggu selama ini akan menjawab jawaban, tapi Tuhan katakan itu setelah berdoa. Apa yang telah engkau lakukan sekarang ini, engkau sedang ada di on the track, ada di jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan membawa engkau step by step. Tidak membawa engkau sekaligus, tapi selangkah demi selangkah. Tapi setiap langkah, aku akan berjalan bersama dengan engkau. Aku akan menyiapkan langkahmu. Aku akan menyiapkan langkah. Aku akan menyiapkan anak tangga untuk engkau naik. Sebenarnya engkau sedang naik di anak tangga yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa berjalan. Tapi engkau sedang dibawa kepada jalur larimu. Anak tanggamu sedang dibawa naik. Semakin tinggi engkau naik, semakin engkau merasakan angin semakin kencang. Engkau juga akan melihat semakin luas. Pandangan semakin luas, engkau semakin dewasa dan matang. Karena itu tetap mengandalkan Tuhan. Dan jangan pernah jauh daripada Tuhan. So, engkau ketika mengandalkan Tuhan, engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Anugerah dan kebaikannya cukup untuk menjaga langkah-langkahmu. Dan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Ibu Lina, terima itu. Terima kekuatan, terima anugerah itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu punya masalah dengan lambung yang selalu bermasalah. Terlalu banyak mikir. Kadang-kadang engkau punya masalah juga dengan lambung, dan kadang-kadang jantungmu berdebar-debar. Itu seorang pemikir yang akut, tapi Tuhan katakan serahkan kepada Tuhan, dan jangan mengambil bagian yang bukan bagianmu, itu bagianku. Serahkan dalam tanganku, dan engkau akan lihat keadaanmu akan baik-baik saja. Aku katakan roh kelemahan tubuh ini, out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Dan kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Lina. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Ibu Lina gimana? Bisa bersaksi apa yang terjadi? Ya, saya mengalami agak kelegaan, Pastor. Memang dalam berapa hari ini saya nggak bisa tidur, jantung saya berdebar-debar, Pastor. Oke. Ya. Terlalu banyak mikir. Mikir boleh, mikir makan, pakai baju apa, mikir mau pergi shopping kemana boleh. Mikir baca Alkitab, berdoa boleh. Tapi kalau mikir ini dari timur sampai barat itu panjangnya berapa ratus ribu kilo ya, itu bukan bagian kita, berapa juta kilo itu kan. Utara sampai selatan itu berapa panjang lebarnya ya. Kira-kira satu bintang yang saya lihat di langit itu berapa juta watt ya. Itu bukan bagian kita. Ya, itu hal-hal yang sulit untuk kita mengerti. Hal yang sulit itu bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa rubah keadaan, nggak bisa rubah orang, nggak bisa rubah situasi. Tapi kita bisa rubah hati kita. Ketika Ibu rubah hati kita, dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nanti Ibu baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, percaya kalau kepadanya, Ia bertindak. Jadi percaya itu masih elemen kedua. Serahkan dulu masalah kita ke Tuhan, baru percaya kepada Tuhan.
Ada banyak orang yang percaya tapi tidak serahkan masalahnya kepada Tuhan. Serahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia tetap ada dalam sebuah circle problem. Lingkaran masalah. Ya, Tuhan itu, apa yang kita serahkan dalam tangannya itu tidak akan hilang. Bahkan dia akan menyelesaikan dan akan menopang dan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Oke, Ibu Lina ya. Tetap kuat, percaya bahwa musimnya Tuhan itu ada. Dan ini musim yang baru buat Ibu. Tuhan berkati.